Shalom, selamat Advent Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini, hari Senin tanggal 9 Desember 2024. Di pagi hari sebelum kita beraktivitas, kita mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Bapa di pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan beri waktu buat kami setelah bangun dari tempat tidur kami, merenungkan firman-Mu yang kami ambil dari renungan pagi. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan penuntun bagi perjalanan hidup kami di pagi hari hingga sore nanti. Tuhan, kami tetap setia belajar mengikuti jalan-Mu. Kiranya Tuhanlah hadir dalam jiwa kami, menguatkan kami oleh Roh Kudus-Mu. Dalam Yesus Kristus, amin. Shalom Bapak Ibu, terima kasih pagi hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena kita masih dalam keadaan sehat bagi kita. Dan firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini yang tertulis dari Yohanes 5 pasal 5 ayat 25, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan di pagi hari ini di mana kita merasakan bimbingan Tuhan selama perjalanan hidup kita. Di penghujung tahun ini kita sungguh bersyukur karena Allah Bapa yang memberikan kemurahannya melalui anaknya Yesus Kristus, kita bisa menerima berkat, kita bisa dikuatkan dalam setiap perjalanan kita. Bapak Ibu terkasih, dalam firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa peristiwa ini adalah di mana Yesus berada di Yerusalem. Disitulah Tuhan membangkitkan, menyembuhkan orang yang sudah lama penyakitnya 38 tahun. Dan disitulah kesempatan yang sangat baik, orang yang sakit tersebut disembuhkan oleh Tuhan. Tetapi ada ironisnya bahwa orang Yahudi sangat membenci dan tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus karena berkebetulan hari Sabat. Dan di dalam ayat 18 juga dikatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah sama dengan Allah Bapa. Itulah menjadi sumber daripada ketidaksenangan daripada orang Yahudi. Disinilah dikatakan bahwa Yesus sendiri yang menjelaskan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus sendiri adalah bersumber dan dari Allah, yang dia mempunyai esensi keilahian yang sama dengan Allah, tetapi mempunyai kepribadian yang berbeda. Disitulah kita mengetahui bahwa firman ini juga menggambarkan bagaimana ketritunggalan Allah yang harus dijelaskan kepada orang Yahudi. Dikatakan tadi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba. Ini mengatakan bahwa kemutlakan dari Yesus Kristus menjelaskan bahwa orang Yahudi tidak lagi hanya mempercayai Allah Bapa itu yang mereka anggap bahwa Allah Bapa yang percaya ketika mereka menerima hukum Taurat Tuhan, mereka hanya percaya kepada hukum Taurat. Dan disitulah Yesus Kristus mengakui bahwa menyaksikan kepribadiannya sendiri bahwa dia adalah satu dengan Allah Bapa. Karena di ayat 26 dikatakan juga bahwa sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Artinya kuasa Allah Bapa itu sama dengan kuasa Allah di dalam diri Kristus Yesus. Dan diri Yesus Kristus itu adalah Alfa dan Omega. Dan dia adalah omnipoten, dia mempunyai kuasa. Dan juga dia adalah omniscience, sangat mengetahui, dan omnipresent, dia hadir di mana aja. Ketika kita mengakui itu bahwa dia adalah anak yang sejati dari Allah Bapa, berarti kita mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah mempunyai esensi keilahian yang sama dengan Allah Bapa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam firman Tuhan ini dikatakan bagaimana orang yang
mati mendengarkan suara Tuhan akan menerima hidup. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia, memang hidup kita ini kalau tidak mempercayai Kristus, boleh dikatakan dia adalah mati di dalam Kristus. Kenapa? Karena di dalam Yakobus 2 ayat 17, jika imanmu tidak ada perbuatan, maka imanmu adalah mati. Seperti itulah kira-kira di dalam Yakobus 2 ayat 17, bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih, bisa saja kita hidup kedagingan, tetapi jiwa kita tidak mempunyai hidup yang sejati, yang dari Tuhan. Oleh karena itu di dalam firman Tuhan ini diajak kita supaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu menjadi sumber kehidupan kita, maka kita akan mempunyai hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa Yohanes 1 ayat 1 yang dikatakan dalam firman Tuhan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu sudah menunjukkan bahwa sumber kehidupan itu yang Yesus Kristus sendiri, dan dialah firman yang kita hidupi dalam setiap melakukan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kita harus tetap yakin dan mempunyai iman yang percaya kepada Tuhan, bahwa hidup kita tidak ada yang kita percayai tanpa hanya kepada Allah kita, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yang satu esensi keilahian mempunyai 3 kepribadian yang berbeda. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih, kita di pagi hari ini diingatkan, marilah kita tetap tekun, setia, dan mengakui kuasa Allah dalam setiap perjalanan hidup kita, supaya kita dimampukan untuk mengenal Allah yang sejatinya, yaitu Allah yang sejati, itu Yesus Kristus sendiri. Oleh karena itu kita harus tetap melakukan sesuatu yang meneladani Kristus atau Kristus sentris. Karena Tuhanlah yang menyempurnakan setiap apa yang kita lakukan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu kita tidak akan ragu, dan kita akan mengakui bahwa Allah yang kita sembah itu, Allah Yesus Kristus, adalah satu adanya, oleh karena Dia adalah keilahiannya sama dengan Allah Bapa. Dan itulah yang membangkitkan semangat kita untuk melakukan firman Tuhan ini, sehingga kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, di pagi hari ini kami sungguh bersyukur karena firman-Mu mengingatkan kami supaya kami tetap di bawah kendali oleh Yesus Kristus melalui Roh Kudus-Mu. Karena kami yakin dan percaya dalam perjalanan hidup kami, tanpa Yesus Kristus kami tidak ada artinya. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Tuhan, kami mau hidup di dalam Kristus. Olehnya, Engkaulah yang hadir oleh pimpinan Roh-Mu, supaya kami mampu melangkahkan langkah kami dan mampu melihat hidup kami ke depan, yaitu mempunyai pengharapan dalam Yesus Kristus. Berkatilah kiranya di pagi hari ini kami mau beraktivitas, baik bekerja sehari-hari. Kau berkati Bapa dalam setiap usaha perbuatan kami, pekerjaan kami, dimanapun kami berada. Kami juga berdoa buat anak kami yang sedang melakukan pendidikan. Mereka setia dan mau belajar dengan baik dan tunduk kepada Tuhan. Tuhan berkati juga keluarga-keluarga yang sedang mengalami pergumulan, baik dalam keadaan sakit maupun dalam pergumulan apapun dalam hidupnya. Tuhanlah yang beri jalan kehidupan untuk menjadi setia dan taat mengikuti jalan-Mu. Terima kasih Bapa, di pagi hari hingga sore nanti kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya dalam Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.